Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin abil qasimil amin amma ba'du. Yang saya hormati dosen studi kitab tafsir dan Al-Quran Bapak Ahmad Dahlan LCMA serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Kita telah mendengarkan penjelasan tentang biografi pengarang kitab tafsir Al-Azim, Al-Quran Al-Azim, tafsir Ibnu Katsir, oleh yang disampaikan barusan oleh teman kita Ahmad Jumaidi. Sekarang kita akan membahas tentang yang poin selanjutnya, yaitu tentang latar belakang penulisan kitab tafsir Ibnu Katsir. Dalam makalah ada di poin B, bisa dilihat sama teman-teman. Tafsir Ibnu Katsir yang lebih masyhur dikenal atau nama lainnya juga tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir ini ada dua perbedaan nama. Yang pertama ulama berbeda pendapat dalam menamakan kitab tafsir ini. Yang pertama, ada yang menamakan atau ada yang mengasih nama, berikan nama dengan sebutan tafsir Quran Al-Azim, yaitu yang disebut oleh Muhammad Husain Ad-Dahabi dan Muhammad Ali As-Salbuni. Sedangkan yang satunya lagi, yaitu Ibnu Turki Badri, beliau menyebutkan ataupun memberikan nama dengan tafsir Al-Quranul Karim. Dan yang pendapat ketiga ada yang menamai tafsir Ibnu Katsir. Meskipun dalam penamaan atau dalam penyebutan judul kitab ini berbeda, akan tetapi isi daripada kitab tersebut sama. Kitab tafsir karangan Ibnu Katsir ini ada ketika abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Kitab ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1342 Hijriah atau 1923 Masehi di Kairo, yang terdiri dari 4 jilid. Akan tetapi yang akan kami jelaskan, yang akan kami bawakan pada diskusi kali ini, tafsir Al-Quran Al-Azim yang berjumlah jilid 8. Salah satu yang melatar belakangi yang sangat berpengaruh dalam penulisan kitab ini yaitu guru beliau yang bernama Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian selanjutnya yaitu poin
Poin C, sistematika pembahasan kitab tafsir Ibnu Katsir. Secara sistematika tafsir ini ditempuh dengan tafsir ataupun tafsir mushafi. Dalam penafsirannya, Ibnu Katsir menyajikan sekelompok ayat yang berurutan dan dianggap berkaitan serta berhubungan dalam tema. Penafsiran per kelompok ayat ini membawa pemahaman adanya munasabah ayat dan setiap kelompok ayat. Oleh karena itu, Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat Al-Quran lebih mengedepankan pemahaman yang lebih utuh dalam memahami adanya munasabah antara Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Adapun sistematika sendiri, ketika dari kitab tafsir Ibnu Katsir diantaranya yang pertama, tafsir Ibnu Katsir ini disusun tertib mushaf urutan dalam kitab mushafi, maksudnya dalam kitab ini sesuai dengan yang ada di dalam mushaf Utsmani yang terdiri dari 30 juz berisi 114 ayat, 114 surat. Yang kedua, pada halaman 60 membahas tentang hukum-hukum suara, maksudnya suara bacaan, maksud cara bacanya, cara membaca. Adapun yang ketiga membahas surat Al-Fatihah, pada halaman 101 beserta keutamaannya atau fadilahnya. Yang keempat membahas dari fadilah surat dan ayat-ayat tertentu. Yang kelima ditafsirkan dengan Al-Quran ayat dengan ayat yang dalam satu konteks relevansinya. Yang keenam membahas qiraat tentang dalam surat Al-Fatihah. Ayat keempat, Malik Yaumiddin, dia menukil dua qiraah, ada yang memanjangkan huruf, ada yang memanjangkan huruf mim, ada pula yang memendekkan. Untuk poin selanjutnya, poin D dalam makalah, metodologi penafsiran kitab tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir ini, setelah melihat dari masa ataupun periodenya, beliau hidup pada era pertengahan. Pada periode tersebut dapat juga dibaca dan dapat juga memungkinkan menggunakan karakteristik penafsiran pada era tersebut. Karakteristik pada masa itu banyak terpengaruhi oleh kepentingan politik, golongan, madhab, serta ideologi keilmuan. Akan tetapi tidak termasuk tafsir Ibnu Katsir ataupun Imam Ibnu Katsir, karena tafsir Ibnu Katsir tidak ada kecondongan politik dalam penafsirannya. Seperti contoh, ketika beliau menafsirkan kalimat yadullah dalam surat Al-Fat ayat ke-10, tidak sama dengan penafsiran kelompok Asy'ariyah. Padahal mazhab yang ia anut oleh Ibnu Katsir sendiri adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Fat ayat ke-10 itu beliau mengatakan yadullah fawqa aydihim, dia menafsirkan ayyu huwa hadirun ma'hum yasma'u aqwalahum wa yara maka nahum wa ya'lamu dhamairahum hum wa dawahirahum fahuwa ta'ala wal mabai biwasitatir rasul, yang artinya Tuhan berada bersama mereka, Allah mendengarkan perkataan mereka, Allah mengetahui yang nampak, dawahirahum, dan yang tersembunyi. Dialah Allah sebagai tempat berbaiat dengan perantaraan Rasulnya. Dengan melihat penafsiran tersebut barusan, tidak terdapat yang mengindikasikan kecondongan kepada kelompok-kelompok tertentu, entah itu Asy'ariyah ataupun Mu'tazilah. Ibnu Katsir menafsirkan yadullah
tidak mengartikan kekuasaan seperti yang ditafsirkan oleh Mu'tazilah, dan tidak juga ditafsirkan sebagai tangan Tuhan yang ditafsirkan yang dikemukakan oleh Asy'ariyah. Ibnu Katsir mencoba keluar dari semua itu. Dia mencoba untuk mentakwil seperti yang telah disebutkan di atas. Setelah penulis baca bahwa kitab ini menggunakan metode manhaj tahlili atau analitis, karena Ibnu Katsir menafsirkan ayat demi ayat menurut urutan mushaf Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, dengan tidak mengabaikan asbabun nuzulnya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu ragam penafsiran kitab tafsir Ibnu Katsir. Penafsiran kitab Ibnu Katsir menggunakan bentuk atau ragam riwayat, atau yang lebih familiarnya kita tafsir bil ma'thur. Bentuk penafsiran tersebut adalah bentuk penafsiran tertua dalam khazanah intelektual Islam, seperti yang ditulis oleh Profesor Dr. Nasruddin Baidan dalam bukunya yang berjudul Wawasan Baru Ilmu Tafsir. Kitab tafsir ini masuk dalam di antara kitab-kitab yang ia katakan tafsir bil ma'thur. Para ulama ada yang mempunyai batasan tersendiri mengenai tafsir bil ma'thur itu. Misalnya Imam Az-Zarqani, beliau membatasi pada tafsir yang diterbitkan oleh ayat Al-Quran, Sunnah, dan para sahabat. Sedangkan Imam Az-Zahabi berbeda sedikit, yaitu dia memasukkan tabi'in ke dalam batasan tafsir bil ma'thur tersebut. Jadi kalau Imam Az-Zarqani itu tidak memasukkan tabi'in, sedangkan Imam Az-Zahabi memasukkan dalam batasan mengenai tafsir bil ma'thur itu. Untuk poin yang selanjutnya, poin F, yaitu corak penafsiran kitab Ibnu Katsir. Secara etimologi, corak dalam kamus Indonesia Arab, launun diartikan warna atau bentuk. Corak penafsiran yang dimaksud hal ini adalah bidang keilmuan yang mewarnai suatu kitab tafsir. Hal ini terjadi karena sang mufassir memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, sehingga tafsir yang dihasilkan memiliki corak ataupun kecenderungan penafsiran atau bagian yang sangat mendominasi. Ingat, dalam garis yaitu yang sangat mendominasi dalam kitab tersebut. Ibnu Katsir latar belakang yang sangat paham dengan hadis. Bukti dari itu beliau mempunyai kitab ataupun menyusun kitab khususnya tentang hadis seperti Jami' al-Musnid. Kitab tafsir Ibnu Katsir termasuk dalam kriteria tafsir yang coraknya umum, sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Dr. Nasruddin Baidan di dalam kitab Wawasan Baru Ilmu Tafsir, yang mana dalam bukunya kitab tafsir ini tidak memiliki corak yang menonjol dari beberapa corak penafsiran, misalnya entah itu corak sufi, corak fikih, corak falsafi, ataupun corak ilmi, ataupun corak linguistik. Jadi bisa disimpulkan bahwa kitab tafsirul azim, tafsir Al-Quran Al-Azim ini karya Ibnu Katsir tidak memiliki corak khas tertentu, akan tetapi beliau membahasnya secara merata. Setelah membaca berbagai literatur tentang kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir ini tidak mengindikasikan kedominasian pada satu corak dari berbagai corak,
yang ada, karena semua dibahas dari fikih hingga qiraat juga. Jadi Ibnu Katsir itu tidak ada, setelah kami baca itu tidak ada yang mengindikasikan kecondongan atau satu corak yang mendominasi dari penafsirannya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu poin G, kelebihan dan kekurangan kitab tafsir Ibnu Katsir. Di antara kelebihan ataupun keistimewaan dari kitab tafsir ini, yang pertama, perhatiannya yang sangat besar terhadap penafsiran antara Al-Quran dan Al-Quran. Yang kedua, merupakan kitab tafsir yang banyak mengeluarkan ayat-ayat yang sesuai dengan maknanya, kemudian diikuti dengan penafsiran ayat dengan hadis marfu yang terdapat relevansinya, serta menjelaskan apa yang menjadi hujjah dari ayat tersebut. Kemudian beliau menyertai juga asar para sahabat, para tabi'in dan ulama salaf. Yang ketiga, sedikit menggunakan Israiliyat. Jadi Imam Ibnu Katsir sangat sedikit dalam menggunakan Israiliyat, menggunakan kisah-kisah zaman agama terdahulu. Yang keempat, keluasan sabda yang diriwayatkan dengan disertai tarjih dan riwayat-riwayat tersebut. Yang kelima, menjadi literatur para penafsir setelahnya. Jadi yang terakhir yaitu yang keenam, menyebutkan hadis berserta sanadnya. Jadi yang sangat istimewa dari kitab tafsir ini yaitu beliau itu menyebutkan hadis berserta sanadnya juga. Kemudian terdapat kekurangan kurang lebih yang kami tulis ada 4. Yang pertama, masih terdapat hadis yang dhaif. Meskipun beliau juga menerangkan banyak mengambil hadis-hadis yang sahih, tapi ada juga terdapat hadis dhaif. Yang kedua, terdapat kisah Israiliyat. Meskipun dalam artian kisah Israiliyat ini beliau menyertai hujjah ataupun menyertai kesahihannya dari kisah ini. Yang ketiga, kesalahan dalam rantai sanad. Yang keempat, sedikit dalam membahas i'rab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.